teman-teman semua, di kulum-kulum, di kunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi dengan saya, Aisyah Dwi Ramadanti, si tukang review, dengan NIM 2213400009. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Oke, semoga selalu dalam keadaan baik ya. Nah, sama seperti sebelumnya, bahwa video kali ini saya akan membuat learning journal, yaitu untuk mereview kembali pada pertemuan 10 kemarin. Nah, seperti biasanya, video learning journal ini dibuat untuk mata kuliah public speaking dengan dosen pengampu Bapak Adi Kusuma. Nah, pada pertemuan kemarin kebetulan perkuliahan kami itu tanggal merah, tetapi Bapak dosen tetap mengalihkan pembelajaran kami, yaitu dengan secara online seperti itu. Nah, seperti yang sudah saya bilang pada learning journal sebelumnya, bahwa kelompok presentasi pada kelas kami itu sudah selesai. Jadi Bapak dosen memutuskan kembali untuk presentasi kembali. Nah, kebetulan yang bertugas untuk presentasi pada pertemuan 10 kemarin yaitu kelompok saya. Biasanya Bapak dosen memanggil 3 orang mahasiswa secara random untuk berpublic speaking di hadapan kami. Tetapi berhubung kami menjalankan mata kuliah ini dengan online, jadi Bapak dosen tidak memilih 3 orang mahasiswa itu karena menurut Bapak dosen itu tidak efektif seperti itu. Jadi setelah dibukanya mata kuliah online kami kemarin, jadi langsung masuk kepada presentasi seperti itu. Mohon maaf ya teman-teman, agak berisik. Nah, pembahasan pada kelompok 1 pada pertemuan 10 kemarin yaitu ada persiapan mental pengetahuan, bahasa performa, bahasa verbal dan non-verbal, simbolik, dan juga penampilan pada public speaking. Nah, pada pembahasan yang pertama yaitu ada persiapan mental. Persiapan mental yang harus kita siapkan sebelum public speaking itu jelas, yaitu 1, adanya latihan. Kenapa harus ada yang latihan? Karena untuk kita berbicara di depan itu tidaklah mudah ya, jadi harus melakukan latihan terlebih dahulu. Contohnya, contoh gampangnya itu seperti saya sekarang, yang dimana menurut saya memiliki banyak kemajuan dalam berpublic speaking meskipun tidak ada audiens saya, meskipun saya secara online juga gitu ya. Itu saya harus membutuhkan latihan yang banyak. Dan menurut saya juga dari pertemuan 1 sampai pertemuan 10 ini menurut saya public speaking saya juga masih kurang bagus ya, maka adanya latihan seperti ini. Karena dengan adanya latihan itu cukup membantu kita agar kita ini terbiasa berbicara di hadapan orang banyak seperti itu. Nah, yang kedua yaitu ada mengendalikan rasa gugup atau rasa takut, yang dimana kalau kita ini berbicara hanya di hadapan video seperti ini saja, mungkin rasa gugupnya tidak terlalu banyak ya, beda dengan kita jika kita berbicara di hadapan orang banyak, di hadapan audiens yang banyak. Nah, itu kemungkinan memacu kita adanya rasa gugup atau rasa takut. Nah, kita itu harus bisa mengendalikan rasa itu dengan apa? Dengan latihan, dengan penguasaan materi seperti itu. Dan jika kita sudah banyak latihan, sudah menguasai materi, maka kita juga harus mengenali siapa audiens kita, gendernya apa, usianya berapa, kalangannya seperti apa, agar kita ini bisa menilai, juga bisa meminimalisir rasa gugup itu. Nah, yang terakhir ada membangun kepercayaan diri. Jika kita sudah banyak latihan, kita sudah menguasai materi dengan baik, kita sudah bisa mengendalikan rasa gugup atau rasa takut, maka timbullah rasa kepercayaan diri. Yang dimana rasa kepercayaan diri inilah yang akan mengendalikan kita atau yang akan menuntun kita agar kita ini lebih enjoy, lebih tenang, lebih rileks dalam berbicara di hadapan audiens. Nah, itu persiapan mental pada public speaking. Nah, kalau pengetahuan pada public speaking itu apa? Nah, yaitu karena ini berkaitan dengan pengetahuan, berarti harus apa? Menguasai materi, yang dimana sebelum kita menyampaikan informasi atau pesan di hadapan audiens atau di hadapan teman-teman semua, maka kita ini harus menguasai materinya. Contoh,
kita akan menyampaikan sebuah materi, yaitu menjaga lingkungan. Nah, kita ini harus tahu nih bentuk lingkungannya itu seperti apa, cara menjaganya itu seperti apa, solusinya itu apa, dan mungkin ada pencegahan lainnya seperti itu. Kita harus menguasai materinya terlebih dahulu. Jika kita sudah menguasai materinya, baru kita siap untuk menyampaikan materi tersebut di hadapan audiens semuanya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada mengenali audiens. Nah, sama yang udah saya bilang tadi di persiapan mental, itu mengenali audiens. Karena jika kita nggak tahu audiens kita itu seperti apa, usianya berapa, golongannya apa, itu ditakutkan dengan materi yang kita sampaikan itu nggak sesuai sama audiensnya. Nah, misalnya pembahasan kita ini tentang kinerja kerja dengan baik, atau pokoknya yang membahas tentang pekerjaan atau industri seperti itu, tapi audiens kita ini masih remaja atau bisa dibilang masih jauh dari tingkat dewasa gitu ya. Jadi nanti tuh audiens tuh bingung, kayak sebenarnya ini bahas apa, saya masih belum ngerti ini si pembicara ini tujuannya itu kemana gitu. Jadinya dipastikan kita sebelum memberikan pesan atau kesan ataupun informasi kepada audiens itu, kita sudah mengenali audiens kita itu seperti apa. Jadi harus sesuai dengan audiensnya gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada teknik-teknik pada public speaking. Jika kita sudah menguasai materi, kita sudah memahami audiens juga, kita harus menggunakan teknik-teknik yang ada pada public speaking. Contohnya, yaitu kita harus menguasai materi, kita harus menggunakan bahasa yang bagus agar di saat kita menyampaikan sebuah informasi itu dapat diterima dengan baik oleh audiens. Juga kita harus menggunakan bahasa tubuh yang baik dan benar. Juga kita harus memperhatikan penampilan kita di saat kita berbicara di hadapan orang banyak, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada performa bahasa, yang dimana performa bahasa ini jelas adanya, yaitu kita harus memolah dan memilih kata dan juga kalimat mana yang sesuai dan juga yang pantas di saat kita menyampaikan sebuah pesan atau informasi kepada audiens. Jadi kita ini jika kita sudah menguasai materi, kita sudah mengenali audiensnya, maka kita juga harus memolah dan memilih kata dan juga kalimat apa yang pantas untuk kita sampaikan kepada audiensnya. Seperti itu, agar audiensnya ini tidak kesulitan dalam memahami informasi dan juga pesan yang kita sampaikan. Nah, jika kita sudah tahu memolah dan memilih kata dan juga kalimat yang tepat untuk audiensnya, maka kita harus menstruktur kalimat tersebut agar di saat penyampaiannya itu mudah difahami oleh semua orang, seperti itu. Contohnya, jika di saat kita menyampaikan sebuah materinya, maka kita juga harus disertakan dengan contoh agar audiensnya ini mengerti, pengertian dari materi tersebut itu ya contoh dalam kehidupan sehari-harinya itu dari materi tersebut contoh dalam lingkungan pekerjaannya itu B, seperti itu. Jadi akan memudahkan audiens dalam mencerna informasi dan juga pesan yang akan kita sampaikan. Nah, selanjutnya ada intonasi suara dan juga gaya bahasa. Dalam public speaking itu tentu kita harus memperhatikan intonasi suara yang akan kita sampaikan dan juga gaya bahasanya. Gak mungkin kalau sasaran audiens kitanya itu lansia atau orang tua, tapi kita menggunakan intonasi suara yang tinggi dan juga gaya bahasa yang tidak seharusnya kita gunakan pada audiens orang tua, seperti itu akan menimbulkan ketidaknyamanan pada audiens, seperti itu. Jadi kita itu harus menyesuaikan kata, kalimat, struktur kalimat, intonasi suara dan juga gaya bahasa kita pada saat penyampaian informasi atau pesan pada audiens, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada bahasa verbal dan non-verbal. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa bahasa verbal itu yang nyata ya. Contohnya seperti kata, kalimat, bunyi kalimat, struktur kalimat, dan juga saat kita menyampaikan kalimat-kalimat tersebut kepada hadapan audiensnya. Nah, kalau bahasa non-verbal berarti
bahasa yang dimana menggunakan simbol atau kata. Contohnya yaitu ada bahasa isyarat, simbol atau lambang, mungkin warna, dan lain sebagainya. Itu pokoknya yang nonverbal itu berarti yang menggunakan tanda atau lambang seperti itu ya. Nah, masuk pada pembahasan yang terakhir yaitu ada simbolik dan juga penampilan. Simbolik dan juga penampilan ini merupakan poin yang sangat penting ya. Nah, yang dimana simbolik ini meliputi bahasa tubuh, alat bantu visual seperti mungkin seperti PowerPoint ataupun alat bantu audio ataupun visual seperti itu. Juga ada nada suara atau intonasi suara dan juga ada penampilan fisik. Nah, itu buat simboliknya. Kalau buat penampilannya itu seperti yang sudah kita ketahui bahwa di saat kita berbicara di hadapan umum, kita juga harus memperhatikan penampilan kita. Yang dimana kita itu harus rapi, harus terlihat gagah gitu ya, atau bisa terlihat cantik ataupun ganteng, agar di saat kita berbicara di depan untuk menyampaikan sebuah pesan atau informasi, audiensnya itu bisa terkesima, bisa kita ini bisa terlihatnya menarik gitu. Jadinya kalau audiensnya itu sudah tertarik dengan penampilan kita, maka itu juga akan bisa menimbulkan tingkat kepercayaan diri kita di saat kita akan menyampaikan pesan atau informasi tersebut. Nah, jika kita sudah percaya diri, kita sudah pede, maka kita ini akan mudah untuk rileks, untuk tenang, dan juga bisa memancarkan energi atau aura yang positif kepada audiensnya gitu. Jika kita sudah tenang, kita sudah rileks, kita sudah memberikan vibes atau energi yang positif, maka audiensnya juga akan merasakan itu gitu ya, akan semangat, akan terus memperhatikan kita di saat kita berbicara di depan, di saat kita menyampaikan informasi ataupun pesan gitu. Jadi menurut saya penampilan itu sangat penting dalam public speaking. Nah, selain itu juga ada rasa gugup atau rasa takut. Nah, itu ya, jika kita sudah percaya diri, kita sudah rileks, kita sudah memancarkan aura atau energi positif, maka rasa gugup atau rasa takut itu akan sedikit bukan sedikit, berarti akan mudah untuk kita meminimalisir. Nah, jika kita sudah bisa mencapai semuanya, berarti kita ini sudah melakukan latihan yang banyak seperti itu. Nah, jika kita sudah melakukan latihan yang banyak dan juga kita sudah mencapai semua penampilan yang tadi saya sebutkan, maka kita juga perlu adanya evaluasi, yang dimana evaluasi ini mencari kesalahan. Dalam artian mencari kesalahan di sini yaitu mencari kurangnya kita itu di mana di saat kita menyampaikan. Misal pada saat penyampaian kemarin saya ini terlalu cepat bahasanya, pembahasannya. Oh, berarti dalam penyampaian selanjutnya saya harus mengevaluasi atau saya harus menjadikan itu PR, gimana caranya agar pembahasan yang akan saya bawa ini tidak terlalu cepat, seperti itu. Nah, dengan adanya latihan dan juga evaluasi itu akan mendukung kita agar kita menjadi public speaker yang lebih baik lagi, seperti itu. Jadi pada pertemuan 10 kemarin itu cukup seru ya, cukup menarik, dan dalam pembahasan tersebut bisa membuat saya agar saya itu bisa menjadi public speaker yang baik, seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai sini saja video learning jurnal pada pertemuan 10 kemarin. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semuanya, terutamanya untuk saya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye bye.